Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji dan syukur mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena pada kesempatan kali ini kita masih diberi kesehatan untuk bisa mengikuti kegiatan pada kegiatan presentasi mengenai proposal yang telah dibuat. Salawat dan salam semoga selamanya tetap terlimpah curahkan kepada junjungan kita yakni Nabi Bana wa Nabiana Nabi Muhammad yang saya hormati dosen pembimbing mereka dan kelompok 1 dan 2 yang saya banggakan rekan-rekan seperjuangan. Perkenalkan kami dari kelompok PK 1. Di sini saya Lady Sundawati sebagai moderator dan teman saya berjumlah sebanyak 8 orang, dua orang tidak hadir. Yang pertama Ibu Amalia Febriasi tidak hadir karena sakit, Ibu menyatakan otomatis. Kemudian yang kedua Saudara Ilham sedang di perjalanan insya Baik, untuk memulai kegiatan presentasi kali ini, alangkah sebaiknya kita mengucapkan basmalah bersama-sama. Untuk mengefektifkan waktu, untuk selanjutnya barusan sudah dilaksanakan kegiatan pembukaan. Untuk selanjutnya yaitu kegiatan penyampaian mengenai presentasi proposal proyek kepemimpinan yang telah kami susun berjudul Apel Malang atau Aksi Peduli Lingkungan dengan Mengolah Ulang Sampah. Adapun untuk beberapa hal yang akan kami sampaikan, yang pertama adalah latar belakang, kemudian identitas proyek, deskripsi pelaksanaan proyek, kemudian standar kualitas proyek, tujuan proyek, manfaat proyek, tempat dan waktu proyek, sasaran proyek, kemudian penyelenggara atau struktur organisasi, kemudian mitra pelaksana proyek dan rencana anggaran proyek, kemudian tutup. Baik, untuk selanjutnya untuk mengefektifkan waktu, selanjutnya akan disampaikan mengenai latar belakang yang akan disampaikan oleh Saudara Arti Anggra ini. Kepada Saudara Arti saya persilakan. Terima kasih moderator. Bismillahirrahmanirrahim. Izin menyampaikan latar belakang daripada proyek kepemimpinan yang akan kami laksanakan. Nah, adapun yang latar belakangi kami membuat proyek kepemimpinan ini yang diberi judul Apel Malang atau Aksi Peduli Lingkungan. Nah, kami di sini mengangkat permasalahan yang berkaitan erat dengan sampah. Nah, di sini kami yang pertama mengobservasi dari lingkungan sekolah dan itu banyak sekali sampah-sampah yang berserakan sehingga perlu diminimalisir menjadi sesuatu yang berguna. Ya. Nah, proyek kami ini tadi sudah disampaikan diberi nama Apel Malang. Tujuan kami membuat Apel Malang ini yang pertama kami melihat terlebih dahulu beberapa sekolah yang banyak sekali sampah gitu yang belum didaya gunakan kembali. Selanjutnya dengan adanya Apel Malang ini kami ingin memproyeksikan atau melaksanakan daripada P5 yang bertema gaya hidup berkelanjutan, salah satunya dengan Apel Malang ini. Kemudian yang latar belakangi pembuatan proyek ini juga kami memiliki tujuan bahwa sudah sepatutnya sebagai masyarakat untuk meminimalisir sampah-sampah plastik sebelum dibakar atau sebelum menumpuk di TPA. Selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya Sahat. Baik, terima kasih kepada Saudara Arti yang telah menyampaikan mengenai latar belakang proposal ini, proyek. Untuk selanjutnya di sini ada identitas proyek akan disampaikan oleh Saudara Sehat. Dari Saudara Sehat. Baik, terima kasih kepada moderator yang boleh memberi kesempatan untuk saya memaparkan lebih lanjut terkait proyek yang kami rancang di sini. Identitas proyek yang kami rancang yakni Apel Malang. Ini bukan apel yang kita ketahui pada umumnya ya, tetapi singkatan dari Aksi Peduli Lingkungan dengan Mengolah Ulang Sampah. Nah, seperti yang sudah rekan saya jelaskan bahwa proyek ini ditujukan atau sasarannya itu kepada
peserta didik sekolah dasar. Nah, tujuannya itu untuk apa? Tujuannya itu untuk membangun kesadaran lingkungan sejak dini. Maka kami memilih peserta didik sekolah dasar. Nah, adapun untuk sekolah yang kami pilih sebagai sasaran dari proyek ini yakni SD Negeri Cinolohan. Mengapa kami memilih SD Cinolohan? Kami ingin mengimplementasikan atau menyelenggarakan proyek ini di lingkungan terdekat kami terlebih dahulu seperti itu, dan mereka juga masih perlu diberikan kesadaran tentang pengolahan sampah yang baik, terutama mungkin adanya sampah organik maupun anorganik. Nah, dari itu maka kami mengajak peserta didik sekolah dasar negeri Cilohan ini untuk melakukan aksi untuk mengolah sampah anorganik, terutama seperti sampah atau botol plastik, di mana kami nantinya akan menjadikan sampah anorganik ini menjadi yang pertama produknya ekofilo, sejenis bantal dari sampah. Nanti kami akan menggunting sampah-sampah tersebut menjadi bagian-bagian kecil, digabung dengan kain perca, nantinya akan menjadi ekofilo seperti bantal, lalu membuat celengan yang dibuat dari botol bekas. Selain itu, kami juga akan membuat tong sampah anorganik dan non-organik. Nah, kemudian untuk deskripsi pelaksanaan proyek, pada intinya proyek ini kami akan menyelenggarakan sosialisasi atau penyuluhan, di mana sosialisasi atau penyuluhan ini kami melaksanakan koordinasi kerjasama dengan Dinas Lingkungan Hidup, dan kami akan mengundang mereka sebagai pematerinya. Kami telah melakukan koordinasi, jika pun nanti hasilnya mereka tidak bisa untuk hadir, maka kami insya Allah siap untuk menjadi pemateri dalam kegiatan penyuluhan ini. Dilanjut mungkin kegiatan inti yang kedua, yakni adanya pengolahan sampah non-organik. Nah, ini ditujukan kepada peserta didik kelas 5. Kami akan memandu mereka untuk pembuatan produknya. Nah, itu mungkin inti dari kegiatannya. Dan untuk kegiatan secara rincinya, yang pertama yakni pembukaan. Adanya pembukaan atau sambutan-sambutan dari dinas, pihak sekolah maupun dari kami sebagai penyelenggaranya. Kemudian ada pre-test untuk mengetahui kemampuan awal peserta didik mengenai sampah dan jenis-jenis sampah. Yang ketiga yaitu penyuluhan dan sosialisasi. Yang keempat post-test untuk melihat bagaimana peningkatan pengetahuan mereka terhadap pengetahuannya tentang sampah maupun jenis-jenisnya. Yang kelima yaitu pengolahan sampah non-organiknya. Kegiatan yang kedua mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada terima kasih kepada saudara sekalian yang telah menyampaikan terkait deskripsi dan standar kualitas proyek. Untuk selanjutnya mengidentikan proyek dan deskripsi. Untuk selanjutnya mengenai standar kualitas proyek yang akan disampaikan oleh saudara Joni. Kepada Joni, silakan. Terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya kesempatan untuk presentasi tentang standar kualitas proyek yang akan kami laksanakan. Tentunya kami akan melaksanakan proyek kepemimpinan ini di SDN Cilohan. Nah, dari standar yang akan kami lakukan, peserta didik dapat mengenal jenis-jenis sampah dan mengenali layak membuang sampah sembarangan. Nah, ini jenis-jenis sampah yang akan kami kelola ini seperti sampah anorganik dan organik, dan bahaya membuang sampah mungkin seperti pencemaran lingkungan atau bencana banjir ya, dan lain sebagainya. Nah, itu kami tegaskan lagi di sini menjadi sebuah standar dari kualitas proyek yang akan kami lakukan. Selanjutnya, peserta didik dapat mengolah sampah anorganik menjadi bahan yang bernilai jual. Nah, tadi seperti yang dideskripsikan oleh saudara Sekar, produk yang akan kami buat ya, yang akan kami rancang itu seperti ekopilong tadi ya, dari sampah plastik, sampah kering anorganik kami gunting, kemudian dimasukkan ke dalam kain perca, jadilah sebuah bantal yang itu bisa menjadi nilai jual atau bisa saja digunakan untuk diri sendiri. Lalu ada juga tentang celengan, nanti kami akan membuat dari kaleng, dan itu bisa untuk sebagai
peserta didik di SDN 2 Jolohan bisa menabung sejak dini ya. Kemudian juga ada yang sampah tadi seperti tong sampah, nanti kami akan membuat dari botol lem mineral. Kami itu kan bisa lem mineral, nanti kan bisa kami ubah, kami hias, nantinya akan berguna bagi SDN Jolohan tersebut. Itu saja standar kualitas proyek yang akan kelompok kami lakukan, ada 2 saja. Selanjutnya saya serahkan lagi kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih dari yang menyampaikan terkait standar kualitas proyek. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tujuan proyek yang akan disampaikan oleh saudara kita. Saudara kita silakan. Baik, terima kasih Mas Moderator atas kesampaannya. Baik, dari sini adalah tujuan proyek dari kelompok kami. Proyek pengelolaan aksi peduli lingkungan dengan mengelola sampah, yaitu dengan mengurangi jumlah sampah di lingkungan sekolah dengan melakukan proses daur ulang, menggunakan kembali bahan dari sampah menjadi produk berguna dan bernilai jual. Nah, proyek ini bertujuan untuk mengembangkan budaya yang harus kita pelihara, yaitu mengolah sampah menjadi kegunaan yang lebih tinggi, bisa bermanfaat dengan lingkungan sekitar, terutama masyarakat, dan bisa bernilai ekonomi. Hal inilah yang akan kami membuat tujuan proyek tersebut. Terima kasih. Atas waktunya saya kembalikan lagi kepada moderator. Ya, baik, untuk selanjutnya mengenai manfaat proyek yang akan disampaikan oleh saudara Ardi pada saudara silakan. Terima kasih kepada moderator. Selanjutnya saya akan memaparkan bagaimana manfaat dari proyek kepemimpinan yang akan kami buat. Adapun manfaat kapal malam untuk kelompok, untuk yang pertama untuk memenuhi tugas kami di mata kuliah proyek kepemimpinan, yang mana nantinya kami akan mengetahui bagaimana mengajak siswa untuk dapat mengelola sampah. Selanjutnya manfaat malam untuk peserta didik, di sini kami manfaatnya dapat memberikan wawasan kepada peserta didik mengenai jenis-jenis sampah dan bagaimana cara mengelolanya. Kemudian manfaat apel malam untuk dinas lingkungan hidup, yaitu dapat memberikan pengarahan kepada masyarakat mengenai manfaat dan dampak dari sampah organik dan anorganik. Saya kembalikan kepada Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya yaitu mengenai tempat dan waktu atau lini masa pelaksanaan proyek apel malam yang akan disampaikan oleh saudara Citra. Ya, mohon maaf. Untuk selanjutnya kita berlanjut kepada sasaran proyek terlebih dahulu yang akan disampaikan oleh saudara Citra. Ada saudara Citra, silakan. yang baik. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan kesempatan. Nah, untuk sasaran proyek ini sasarannya itu peserta didik kelas 5 SD Negeri Jolohan yang fokus dalam kegiatan sosialisasi atau penyuluhan dan praktik mengolah sampah plastik menjadi barang yang bernilai jual dan bermanfaat. Nah, kenapa sekolah dasar ini dipilih? Karena sekolah dasar ini merupakan lingkungan yang ideal dalam membantu kebiasaan positif sejak dini, termasuk kebiasaan ramah lingkungan. Dengan pengelolaan sampah yang dikenalkan sejak dini, peserta didik dapat belajar untuk menjaga kebersihan, membiasakan diri dengan kesadaran ramah lingkungan, dan menginternalisasi nilai-nilai ramah lingkungan. Nah, sekolah di sini juga berperan sebagai agen utama dalam meningkatkan kesadaran peserta didik dalam pelestarian lingkungan dan juga bisa mempraktikkan konsep-konsep dalam kegiatan sehari-hari yang tadi sudah dijelaskan oleh Bu Sekar. Nanti
yang akan disampaikan oleh saudara Ati. Baik, terima kasih kepada moderator. Untuk tempat dan waktu pelaksanaan proyek kepemimpinan ini insya Allah akan dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 24 Juli 2024 di Sekolah SDN Cilorohan. Nah, pihak yang akan bertanggung jawab proyek ini tentunya kami sendiri yang merancang kegiatan ini, kemudian bekerja sama dengan pihak dinas lingkungan hidup sebagai pemateri di kegiatan penyuluhan nantinya. Baik, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya akan disampaikan mengenai penyelenggara atau struktur organisasi di kelompok kami yang akan disampaikan oleh saudara Juni. Terima kasih moderator untuk penyelenggaraan atau struktur proyek kami. Yang pertama, saya sendiri Julius Setiawan sebagai koordinator proyek, kemudian Reti Sudawati sebagai sekretaris samping, dan Indri Amalia Besdianti sebagai sekretaris kedua. Dan di sini kami sekretaris ada 2 orang karena tugasnya itu berat. Jadi kalau misalnya 1 orang saja mungkin kasihan, takutnya ribet membuat seperti surat perizinan dan lain-lain. Kami memakai 2 orang, dan kemudian Aidianingsi sebagai bendaharanya. Arti Angga ini sebagai seksi acara, jadi akan mengatur nantinya jika pelaksanaan proyek dimulai. Citrakannya Budi Putri sebagai seksi konsumsi. Mungkin di sini kalau seksi konsumsi kan juga memerlukan banyak orang ya. Paling nanti kami akan fleksibel membantu yang sedang sibuk, misalnya kan Citra mungkin harus bawa makanan sendirian kan, pasti membutuhkan 2 atau 3 lebih lah ya. Nanti kami fleksibel. Dan Fitra Rahmantika sebagai seksi humas, nah ini yang ngurus tentang bunga ya, surat, gimana surat aman. Kemudian Muhammad Ilham Nurfajar, nah ini kami atau saya berikan tugas sebagai seksi Pupedok ya, publikasi, dekorasi, dokumentasi dan logistik. Dan insya Allah Ilham ini sanggup lah ya, walaupun sendirian nanti kami pun juga fleksibel sama. Dan disuruh jadi ketua tidak mau, ya udah jadi seksi Pupedok. Dan yang terakhir Sekar Laila Sari sebagai koordinator lapangan. Saya memilih Sekar karena dia juga banyak pengalamannya waktu S1 di organisasi. Mungkin itu saja dari penyelenggara atau struktur proyek untuk apel malam. Itu saya serahkan lagi ke terima kasih. Ya, baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai mitra pelaksanaan proyek yang akan disampaikan oleh saudara Fitra. Saudara Fitra, disilakan. Terima kasih atas moderator kesempatannya. Mitra pelaksanaan proyek kami adalah Dinas Lingkungan Hidup yang beralamat di Jalan Gunung, Dinas Bisna Saputra nomor 5, Kabupaten Kecamatan Tawang, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat. Nah, peran dalam mitra kali ini adalah untuk sebagai pemateri di Sekolah Dasar SD Cilolohan untuk pengolahan sampah dan kegiatan lainnya. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya mengenai rencana anggaran proyek yang akan disampaikan oleh bendahara kelompok kami kepada saudara Arni dan Messi, saya mempersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan dan waktunya kepada saya untuk menyampaikan rencana anggaran yang kami buat. Yang pertama, ada jumlah anggaran dari kelompok apel malam ini sebesar 900.000. Tiap orangnya 900.000, tiap orangnya berkontribusi sebesar 100.000 dari 9 orang. Kemudian dari rencana waktu pengumpulan anggaran ini selama 1 bulan yang sudah berjalan sampai saat ini. Kemudian untuk anggaran yang ditunjukkan untuk alokasinya itu yang pertama
kegiatan di SD Cibolongan. Kemudian ada tambahan juga, selain ketiga anggaran ini ada di bagian print mungkin kami nanti akan membutuhkan anggaran juga, kemudian terkait alat dan bahan juga. Nah ini akan kami masukkan kepada rencana anggaran proyek yang mana alat dan bahan ini mencakup ekopilau, kemudian celengan dan tong sampah. Sekian, saya kembalikan kepada moderator. Jadi terima kasih kepada saudara ahli media yang telah menyampaikan terkait rencana anggaran proyek. Nah, baik, untuk selanjutnya tadi ada tambahan ya dari Bunda terkait hambatan atau kendala yang kita alami dari kelompok 1 selama 7 pekan ke belakang, terkait mungkin dari terkait persiapan, terkait persiapan pelaksanaan pembuatan seperti itu. Nah, mungkin ini teknisnya nanti bisa disampaikan oleh masing-masing setiap struktur ya, dari rumah disampaikan kendalanya apa yang ditemukan ya dari yang berkaitan dengan rumah, kemudian misalnya dari sesi konsumsi, dari bendahara atau acara gitu ya. Boleh untuk yang pertama mungkin dari ketua dulu, dari koordinator PK, silakan disampaikan terkait kendala yang ditemukan ya atau kendala yang dihadapi pada saat 7 pekan ke belakang. Baik, terima kasih moderator. Kalau untuk koordinator ya, dari koordinator sebagai ketua itu kan tugasnya juga mungkin ya satu dari mulai seksi konsumsi sampai lain sebagainya humas. Dan waktu kemarin memang di sesi humas ya, saya sempat bertanya ke humas gimana untuk perizinan apakah ada kendala dan gimana katanya? Saya sampaikan ada kendala di bagian humas ya, terutama perizinan juga. Saya kan meminta kepada Pak Beni selaku struktur dari pimpinan KPG-nya itu berkoordinasi melalui CPA. Namun kan 1 hari sampai 2 hari 3 hari itu sudah Pak Beni sudah membalas chat saya, terus jadi saya mendatanginya. Kemudian dia berkata silakan nanti ke sekretaris KPG saja mendatangi kegiatan lainnya tentang pengolahan sampah. Nah, di sana juga tentang pengolahan sampah juga saya mendapatkan kendala juga, terutama di bagian MOU, karena kan MOU itu bukan PPG itu bukan lembaga yang bertanggung sebagai lembaga gitu, maksudnya lembaga terbatas atau dia seperti itu. Kemudian juga untuk suratan juga Pak Beni sulit sekali untuk dihubungi karena minggu kemarin juga sakit, minggu kemarin jadinya ada kendala, dan baru hari Senin kemarin baru bisa menghubungi Pak Beni, dan surat alhamdulillah hari Sabtu sudah terbit dan kami langsung pergi ke dinas lingkungan hidup dan sekolahnya. Ya, kalau misalnya kemarin kami hari Selasa sempat berkunjung ke dinas lingkungan hidup dan alhamdulillahnya bisa diterima, cuma kami masih menunggu konfirmasi ketersediaan pemateriannya kemarin, dan sampai hari ini kami masih menunggu, dan semoga saja nanti ada kabar baik untuk pematerian dari dinas lingkungan hidup itu tersedia menjadi kami. Dan kalau dari koordinator dan humas, lalu nanti ke sesi acara, gimana sesi acara? Kendalanya? Kalau tidak ada hambatan yang memaksakan Anda ya. Artinya dari sesi acara kan? Ingin menyampaikan kalau dari acara sendiri kan yang bertugas menyusun acara untuk nanti penyelenggaraan pemilihan di SD, dan itu belum sepenuhnya selesai karena masih ada menunggu gitu ya, menunggu privasi dari dinas lingkungan hidup sebagai pemateri pemilihan, dan ibu kepala sekolah di sana juga ingin melihat gambaran program penyuluhannya nanti seperti apa, dan itu belum bisa kami laksanakan karena belum ada balasan dari permohonan kami ke pihak daerah.
sampaikan terkait hambatan kendala dari pihak pemerintah. Dan untuk selanjutnya barangkali dari Bunda selaku dosen pembimbing IPK saran perbaikan atau mungkin kritik yang membangun untuk kami terkait proyek ini, Bunda. Ya baik, terima kasih kelompok A ya ini untuk pemaparan dan cara proyek yang cukup menarik. Tapi hanya ada masukan saja dari saya ya. Yang pertama, perjelas yang namanya mitra. Nah ini kan teman-teman belum masih ngawang, mitranya yang mana? Dinas sosial, dinas lingkungan hidup atau sekolah? Ya beda ya antara Anda mengundang meminta menjadi pemateri dengan mitra. Nah, kalau misalnya nanti arahnya ini adalah sebuah pengabdian, karena kan PPG minta arahannya ini muaranya adalah kita bisa membuat sebuah pengabdian, outputnya adalah artikel pengabdian untuk menunjang menunjang akreditasi PPG juga. Artinya harus ada teman-teman nanti di sini hasil pengabdian ini menghasilkan 2 artikel untuk 2 kelompok. Misalnya satu kelompok nih ada bikin 2 grup untuk penulisan artikelnya. Nah, artikel ini nanti harus diterbitkan pada jurnal pengabdian. Maka nanti ada jurnal pengabdian mahasiswa plus dosen pembimbingnya. Sehingga itu bisa menunjang untuk akreditasi jurusan PPG. Itu permintaan dari jurusan PPG. Jadi teman-teman grup A ini harus memperjelas apa yang namanya mitra, apa yang hanya kita datang ke suatu lembaga untuk meminta ada yang menjadi materi ya. Kalau misalnya mitra itu adalah tempat kita melakukan pengabdian. Oh berarti sekolah nih ya, jadi tidak abu-abu nanti. Mitra kami adalah SDN Cilolohan. Mengapa kita SD Cilolohan ini menjadi mitra? Karena kami melakukan pengabdian di sana. Tentang apa? Tentang pengelolaan sampah. Untuk apa diadakan pengelolaan sampah? Karena kondisi di Tasikmalaya sampah semakin menumpuk. Maka kami ingin memberikan edukasi kepada peserta didik sejak dini. Kenapa SD gitu kan? Sejak dini agar misalnya mereka tertanam bahwa ketika kita setelah melakukan konsumsi ada yang dinamakan organik dan anorganik. Kalau organik nanti pengolahannya seperti apa? Kalau anorganik nanti ternyata berdasarkan pemateri di sini kita bisa membuat sebuah keterampilan. Nah berarti nanti outputnya bisa juga berupa produk yang nanti akan dilakukan pengabdiannya itu ya. Kan kalau dari dinas lingkungan hidup itu adalah secara teorinya harus gini. Nah teman-teman PPG itu masuk juga memberikan edukasi bahwa sampah organik ini bisa dibuatkan sebuah keterampilan. Contohnya yang tadi dijelaskan buat A, buat B, buat C, buat D gitu kan. Artinya harus jelas mitranya. Oh mitranya adalah sekolah. Pengabdian kami di sini. Kami meminta bantuan dinas lingkungan hidup untuk menjadi materi begitu. Sehingga nanti ketika kita memerlukan surat untuk mitra, berarti itu jelas mitranya adalah sekolah bukan dinas lingkungan hidup. Tapi entah kalau misalnya menjadi dinas lingkungan hidup pun bisa menjadi mitra sebagai pengisi. Saya kurang paham, mungkin nanti ada pandangan dari Bu Afedia. Jadi ada 2 mitranya saja. Nanti ketika di akhir gelar karya ya, nanti itu ada penilainya itu 1 dosen 1 mitra. Kalau tidak salah teman-teman survei ya waktu ada gelar karya yang angkatan sebelumnya, ada penilainya tidak? Berapa orang? 2. Nah karena 2 orang ini 1 DPL 1 mitra. Nah nanti mitra teman-teman itu yang mana yang akan dijadikan penilaiannya itu ya. Untuk gambaran perencanaan ini sudah cukup jelas. Karena tadi saya memberikan masukan itu penamaan mitra itu yang mana ya, karena kadang teman-teman mengatakan mitra kami ini tapi istilahnya ngobrolnya sekolah juga gitu, sehingga nanti teman-teman itu lebih jelas arahnya. Nah ketika nanti hasil kan lakukan tuh action pengabdian, ceritanya kan di sekolah itu teman-teman pengabdian, penyuluhan itu merupakan pengabdian kita. Melakukan penyuluhan itu merupakan aksinya kita melakukan pengabdian. Teman-teman membuat produk itu aksi kita melakukan pengabdian. Yang nanti gelar karyanya apa? 1 produknya nanti ya. Yang produk itu berarti bukan hanya 1 jenis ya. Yang teman-teman buat itu produknya digelarkan. Kemudian
karena ini merupakan pengabdian, maka output kami ada artikel pengabdian. Selain itu, apakah bisa didokumentasikan? Misalnya, ketika teman-teman membuat kerajinan itu, apakah itu adalah natural dari teman-teman atau ada yang sebelumnya? Ada tidak orang yang membuat seperti ini? Kalau misalnya itu orisin yang buatan teman-teman, itu bisa haki misalnya ya, atau misalnya nanti bisa berupa apa ya namanya Mbak, diabadikan misalnya dalam sebuah artikel juga bisa ya. Nanti mungkin yang masukan yang lainnya itu saja mungkin untuk teman-teman grup A. Tapi secara keseluruhan ini sudah tergambar arahnya, arah pengabdiannya juga sudah cukup jelas begitu ya, hanya tinggal aksinya nanti ya. Terima kasih. Baik, langsung saja ya. Terima kasih Bunda Ai telah memberikan arahan kepada kelompok satu. Itu kelas apa ini? Kelas A. Kelas A ya. Tadi ada yang kelas A, ada yang tadi tulisannya kelompok 1. Jadi itu kelompok A. Baik, ada beberapa saran dari saya. Yang pertama, karena teman-teman semua itu kan jurusannya pendidikan bahasa Indonesia ya. Jadi tadi saya sekilas melihat di tampilan itu masih ada penulisan kata bahasa yang belum diaplikasikan dengan baik ya, seperti huruf kapital ya. Nanti bisa diaplikasikan ke proposal ya. Nanti dicek lagi EYD-nya karena teman-teman akan menjadi calon guru bahasa Indonesia yang profesional ya. Sehingga penulisan sedetail itu pun juga harus diperhatikan ya. Kemudian tadi ya mengenai penulisan artikel ilmiah sudah pengabdian, kemudian diunggah ke jurnal pengabdian karena biasanya kalau satu artikel itu kan maksimal 6 ya. Makanya tadi Bunda Ai juga menyarankan membuat 2 artikel. Kalau 9 itu takutnya ditolak nanti ke jurnal pengabdian, sehingga membuat 2 jurnal pengabdian, 2 artikel pengabdian yang akan ditulis ke jurnal pengabdian. Lebih bagus kalau jurnal pengabdian itu sudah terakreditasi SIPNA ya. Kemudian kalau bisa tambahkan juga luarannya. Jadi luarannya tidak hanya di jurnal pengabdian, tetapi teman-teman juga membuat pedoman, buku pedoman ya, buku pedoman atau petunjuk penggunaan pengelolaan sampah ya. Bagaimana caranya dari sampah yang mentah menjadi sampah yang sudah jadi gitu ya, baik yang organik maupun yang anorganik, baik yang tadi bentuknya ekopilo, ada yang bentuknya tempat sampah, terus apalagi, nah itu bisa dibuat buku pedoman sehingga bisa dihasilkan ya. Kemudian bisa juga HKI atau produk-produk yang sudah dibuat tadi ya, sesuai dengan saran Bunda Ai. Kalau misalnya itu original begitu ya, walaupun tidak semuanya original ya, tapi ada sesuatu yang beda yang membedakan antara karya kalian dengan karya-karya orang lain sehingga bisa untuk diajukan HKI. Dan tempat sampah nanti kan berarti dari dinas itu kan menyampaikan ya, ada yang organik, ada yang anorganik, ada yang sampah berbahaya, dan itu juga mungkin teman-teman bisa mengaplikasikan itu ya. Yang organik misalnya membuat tempat sampah, berarti ada yang tempat sampahnya khusus untuk organik, tempat khusus yang anorganik, atau ada tempat sampah khusus sampah-sampah yang berbahaya seperti kaca gitu ya, sehingga bisa diolah lagi. Kemudian anggaran, nah anggaran juga jangan lupa dialokasikan untuk pengabdian itu untuk jurnal ya, karena kan untuk jurnal pengabdian biasanya berbayar, terutama yang Sinta ya, Sinta 1 sampai Sinta 6. Kemudian anggaran untuk pendaftaran ISBN ya, kalau misalnya produk pedoman, buku tadi ya. Kemudian anggaran juga untuk HKI itu lumayan berarti 400 ya, jadi luarannya banyak, kemudian anggarannya juga cukup banyak, sehingga teman-teman mengumpulkan. Saya mau melakukan sedini mungkin, takutnya nanti di akhir udah menggedek, ternyata dana segini kurang gitu. Jadi kalau setiap bulan atau setiap minggu detail gitu ya, sedikit-sedikit kan tidak terasa ya itu. Kemudian MOU untuk MOU memang harusnya dilaksanakan di tingkat universitas ya, lembaga rektorat. Tetapi kita bisa melaksanakannya melalui IA.
Jadi nanti Bunda kasihkan contoh atau template di akhirnya ya. Kalau IA itu yang melaksanakan setingkat prodi, titik teknisnya. Kemudian di atas IA nanti ada MOA. MOA itu nanti tanda tangannya antara dekan dengan misalnya mitranya dari Dinas Lingkungan Hidup atau dari dekan dengan FDP Lolohan kepala sekolahnya. Jadi ada dua, nanti yang buat yang PKS atau buat IA. Nanti silakan dikonsultasikan ke Bu Kaprodi ya. Sebaiknya dari prodi itu membuat IA saja gitu ya, dari teman-teman kelas B juga nanti ya, kelas B kelas A gitu ya, membuat IA saja atau juga membuat PKS-nya. Jadi kan sekalian kan tanda tangannya gitu kan, nah, dari pihak mitra dan tanda tangan juga, tapi sekali dayung 2 sampai 3 pulau terlampaui gitu. Kemudian nah untuk mitra silakan teman-teman memilih begitu ya, tadi seperti saran Bunda Ari mau difokuskan ke SD tidak apa-apa karena yang nanti akan menilai teman-teman itu adalah mitra yang mitra tempat teman-teman melaksanakan pengabdian itu. Kalau misalnya dinas dijadikan mitra 2 tidak apa-apa, tetapi yang jadi mitra utamanya adalah SD di Lolohan ya. Jadi Lolohan yang di SD kan? Ya. Itu saja dari saya. Baik, terima kasih kepada Bunda selaku dosen BPK yang sudah memberikan saran dan masukan perbaikan terkait proposal yang sudah kami susun. Baik, dan teman-teman bisa dipahami ya terkait saran dari Bunda. Baik, untuk selanjutnya kita menuju ke kegiatan akhir yaitu penutup. Sebenarnya tidak bisa dari KPK. Udah. Baik, untuk selanjutnya yaitu kegiatan penutup. Untuk menutup kegiatan presentasi dari kelompok A. Sekian, mohon maaf apabila ada kesalahan baik dalam kata maupun perilaku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.